Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi untuk absensi karyawan ya. Oke, di sini kita sudah buka tampilan absensinya. Kita buka dulu di dashboard ya, seperti ini, teman-teman. Jadi di sini saya akan memperlihatkan dulu tampilan untuk laporan absen minggu ini. Lalu di sini ada pilih periodenya. Lalu di sini ada rekap gaji. Lalu di sini ada rekap secara keseluruhannya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk sistem aplikasi ini kita buatnya adalah periodenya per satu minggu ya teman-teman. Jadi dalam satu minggu dia akan secara otomatis ngerekap sendiri catatannya. Jadi nanti begitu ketemu di minggu depannya dia akan terpisah data-datanya. Jadi kita misalkan rekap minggu yang pertama ini tampilan ininya, rekapannya, lalu ini berikutnya, ini berikutnya, ini berikutnya, dan ini yang paling terbaru belum ada rekapan. Jadi kita belum melakukan transaksi untuk penggajian. Oke, jadi di sini saya akan coba menjelaskan dari awal ya cara kerjanya, bagaimana aplikasi ini digunakan. Oke, jadi pertama-tama untuk menggunakan aplikasi ini yaitu kita memerlukan menu ini karyawan, lalu ada menu absen, lalu di sini ada laporan gajinya, lalu ada juga menu kasbon. Lalu di sini ada laporan untuk rekap di PDF ya, teman-teman. Oke, sekarang kita mulai saja untuk melakukan absensinya. Jadi di sini kita misalkan kita buat karyawan baru. Misalkan di sini nama karyawannya kita buat baru ya. Misalkan di sini kita tulis Agus X gitu ya. Lalu nomor HP-nya bisa ditulis sini juga. Kita tulis bebas saja dulu. Lalu alamatnya misalkan. Lalu di sini fotonya bisa diisi untuk foto karyawan. Misalkan diisi foto ya, nanti kalian tinggal pilih saja. Lalu di bagian gaji kita isi gaji, misalkan kita isi 120.000. Ini adalah gaji pokok untuk hitungan per harinya misalkan gitu ya. Jadi belum termasuk untuk lembur, bonus dan lain-lain. Jadi ini hak kita yang ditulis hanya gaji pokok saja. Lalu di sini kita biarkan saja, dikosongkan saja. Lalu setelah kita ngisi data nama sama karyawan, kita langsung save. Oke, jadi di sini sudah keluar namanya Agus X ini. Ini adalah data nama karyawan. Kita klik di sini dan ini adalah tampilan nanti untuk struknya seperti ini teman-teman. Jadi nanti untuk struknya itu dia akan keluar nomor slip seperti ini. Lalu di sini ada gaji pokok, hari kerjanya yaitu jumlah hari kerja, lalu gaji kotor, total kasbonnya, lalu misalkan dia bayar bon berapa, lalu di sini sisa bon. Nah, di sini untuk tampilan struknya dia masih kosong ya, karena dia belum melakukan transaksi absensi. Jadi di sini kita misalkan dia karyawan baru, jadi kita untuk mencatat absennya kita masuk ke menu absen. Jadi karena di sini masih kosong,
karena dia belum kita absen. Nah, lalu di sini untuk melakukan absensinya, misalkan kita mulai di hari Senin ya, contohnya. Misalkan hari ini hari Senin, kita klik saja untuk absensinya, kita klik, lalu akan keluar nama-nama karyawan di sini. Lalu kita pilih. Di sini ada nama di sini yang paling bawah sini Agus X ya. Sekarang kita pilih. Nah, untuk tanggalnya dia otomatis ketika kita input di hari itu, otomatis dia tanggalnya akan terinput di hari itu. Nah, kita akan coba mundur dulu ke belakang karena ini sudah lewat ya. Jadi kita taruhlah kita hitung 3 hari saja dari ke belakang. Nah, di sini untuk pilihannya absennya dia full kerja atau setengah hari. Nah, misalkan kalau dia kerjanya full sampai beres, nah dia akan full menerima gaji. Nah, misalkan dalam keadaan tertentu dia izin atau bolos gitu, nanti dia tinggal di nolkan saja sininya. Jadi kita bisa rubah nanti untuk di bagian izin ini. Kalau dia full, otomatis dia akan seperti tadi 120.000 karena gajinya itu yang dihitung. Nah, jika ada lembur, tinggal pilih saja lembur. Lalu misalkan lembur di sini kita catat dia misalkan per jamnya 20.000. Nah, kita hitung misalkan 2 jam dia 40.000 ya. Nah, berarti kita hitung 40.000 untuk lemburannya. Oke, jadi di sini sudah kita input untuk full gaji dan lemburan 40.000. Kita save saja. Nah, setelah save dia akan langsung terkoneksi ke si Agus ini. Kita buka di menu karyawan sini, lalu klik Agus. Nah, lalu di sini tampilan struknya sudah berubah ya. Jadi gajinya jadi segini 120, dan ini hari kerja yang sudah kita absen. Lalu gaji kotor, lembur. Nah, ini lemburannya kita hitung dalam satu hari itu 1 kali ya. Lalu ini ekstra lemburannya itu dia dapat nominal uangnya segini 40. Lalu ini total bonnya dia tidak ada kasbon. Lalu dia mendapatkan gaji 160.000. Oke, misalkan di hari berikutnya kita absen lagi. Di hari-hari berikutnya kita tambah lagi untuk tanggal 14 ya, tadi tanggal 13 kita klik lagi si Agus ini, lalu kita isi full. Ini di sini kebetulan tidak ada lembur, jadi kita save saja. Lalu kita tambah lagi untuk tanggal 15-nya, lalu si Agus lagi, lalu kita hitung full. Lalu lemburan kita hitung tidak ada saja dulu. Oke, sekarang kita lihat di struk gajinya, tampilannya dia sudah berubah ya teman-teman. Kita lihat untuk gaji pokoknya, lalu hari kerjanya sekarang jadi berubah sudah 3 hari. Lalu gaji kotornya jadi berubah juga, lembur masih tetap 1, dan ini total bon. Oke, sekarang kita akan simulasikan untuk kasbonnya ya teman-teman. Nah, misalkan di hari itu si karyawan itu akan mengambil kasbon gitu ya untuk keperluan mendadak atau lain-lainnya. Jadi di menu kasbon ini kita pilih saja di sini untuk melakukan transaksinya. Kita klik add aja. Lalu kita pilih karyawan yang akan kasbon, lalu kita pilih ini. Nah, kita tinggal isi aja berapa dia kasbonnya. Misalkan dia kasbonnya 200.000 ya teman-teman. Oke, setelah kita input, kita save saja. Oke, sekarang kita cek lagi di tampilan struknya. Oke, sekarang langsung berubah untuk tampilan struknya.
yaitu total bond dia langsung tercatat di sini, dan di sini bayar bondnya masih 0 karena kita belum melakukan transaksi gajian, dan di sini gajinya segini. Oke lah, kita taruhlah dia sudah bekerja dalam 1 minggu itu 6 hari, kita anggap saja begitu karena ini uji coba saja untuk reviewnya. Nah, di sini kita bisa melakukan transaksi untuk penggajian. Misalkan ini di hari Sabtu kita akan melakukan transaksi gajian. Untuk transaksi gajiannya kita tinggal dipilih saja nanti karyawan. Kita misalkan akan membuat struk gaji si Agus X ini, lalu kita tinggal langsung simpan saja jika tidak ada melakukan pemotongan kasbon. Jadi kalau kita tidak mau potong kasbon, kita hanya tinggal simpan saja lalu ngeprint ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini si Agus ini dia akan akan kita kurangin kasbonnya atau kita potong, yaitu sebesar, kita coba 100.000 dulu ya teman-teman. Oke, misalkan dia dalam waktu mau gajian dia potong kasbon 100.000, kita tinggal tulis saja di sini 100.000. Oke, setelah kita tulis 100.000 otomatis dia langsung berkurang ya. Nah, kita simpan saja di sini. Kita simpan. Lalu secara otomatis kasbon dia akan berkurang menjadi sisa 100.000. Lalu gajian dia akan mendapatkan bersih senilai segini. Lalu setelah kita save, kita tinggal print aja seperti ini. Oke, saya akan memperlihatkan untuk penggajiannya. Untuk struk penggajiannya saya coba dari handphone saja karena saya tidak konekkan ke komputer tadi. Untuk printernya setelah kita simpan, lalu di sini kita tinggal klik aja struk gaji. Oke, sekarang kita lihat di sini tampilan kamera saya ya. Nah, ini adalah tampilan struk gajinya untuk si Agus X ini, yaitu gaji pokoknya, lalu hasil lemburan, dan ini total kasbon dan sisa kasbon. Lalu dia mendapatkan gaji bersih sekian. Oke, jadi seperti itu untuk tampilan struknya. Kita tutup dulu untuk di bagian struknya ya. Kita pindah lagi ke komputer. Nah, itu seperti itu tadi untuk tampilan struknya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di dashboardnya ya. Nah, di sini si Agus X ini kalian bisa lihat di tampilan grafiknya, dia sudah tercatat absen selama 3 kali ya. Sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Bisa dilihat seperti ini grafiknya. Lalu di sini untuk gaji rekapannya seperti ini. Kita coba perbesar ya teman-teman. Datanya belum keluar. Kita coba refresh dulu. Nah, di sini dia ada di grafiknya di sebelah sini ya, paling pojok, keluar baru, yaitu gaji ekstranya seperti ini, sama seperti tadi di tampilan notanya jumlahnya ya. Oke, itu untuk rekap gajinya, grafiknya seperti itu. Lalu di sini kita lihat rekap keseluruhan saja, yaitu ekstra ini adalah seperti lembur dan pengeluaran bonus lain-lain. Lalu di sini gaji pengeluarannya senilai segini. Lalu di sini adalah pengeluaran kasbonnya. Lalu di sini adalah kasbon yang dipotong sebesar ini. Oke,
Untuk dashboardnya seperti itu saja. Jadi di sini kita ada periode ya. Ini adalah begitu kita klik yang ini adalah tampilan per minggu laporannya. Lalu untuk laporan di sini kita juga bisa ngeprint lewat PDF. Misalkan kita mau ngecek dalam 1 bulan atau 1 minggu, kita bisa cek di sini. Kita misalkan mau pakai periode di sini, kita tinggal pilih saja, misalkan tanggal sekian sampai tanggal sekian, lalu kita save, lalu di sini kita buat. Kita tunggu dulu sampai dia mendownload filenya. Setelah di-download, nanti kita tinggal klik saja yang ini, yang gambar buku merah ini. Kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Kita coba buka file. Nah, ini adalah rekapan untuk gajiannya ya teman-teman. Ini semua karyawan sudah direkap secara keseluruhan menurut periode tanggalnya. Oke, untuk rekapnya seperti itu kurang lebih tampilannya, laporannya. Lalu di sini juga ada gaji. Ini tampilan Excel saja. Lalu di sini rekap PDF. Ini adalah rekap semacam pengeluaran catatan gaji hanya. Lalu ini laporannya nih. Kita mengeluarkan 15 juta dalam keseluruhan periodenya. Lalu apalagi kita lihat di gaji sini, ini hanya laporan saja. Jadi laporan untuk hari ini pas gajian kita mengeluarkan gaji senilai segini 10, lalu ekstranya, lemburan dan lain-lain, lalu pemotongan kasbon, lalu total gaji, lalu di sini kasbon dan jumlah pengeluaran dan update kasbon. Jadi jumlah pengeluaran tuh jadinya yang benernya ini adalah 10.140.000. Oke, lalu cukup dulu kayaknya, udah kita bahas semua. Untuk absensinya hanya itu saja untuk menu-menu absennya. Jadi sangat simpel dan mudah, dan ini nanti periodenya juga bisa juga dibikin untuk per bulan ya. Karena di sini kita biasa mingguan, jadi kita buatnya di periode minggu. Kalau dibuat bulanan juga bisa gitu. Oke, cukup segitu dulu untuk video reviewnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk channel ini. Nanti saya akan banyak membahas video-video review lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.